Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama saya Subhi Abdillah dan rekan saya Khairul Rijal. Kami di program Ngobrol-Ngobrol Soal Filsafat dari Komunitas Nun. Sekarang kita sudah masuk episode kelima ya. Iya. Sekarang kita nggak di Jakarta, Nggak tapi di Pantai Sebalang Pantai Sebalang di Lampung. Provinsi Lampung. Di episode kelima ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya itu ringan-ringan, menarik ya, ringan-ringan, tapi coba kita kaji secara mendalam, yaitu tema episode kelima ini adalah melihat keseharian secara filosofis, begitu ya. Secara filosofis. Jadi kan kita sering melihat kegiatan-kegiatan keseharian kita, begitu ya. Kita pergi ke minimarket, kita bermain media sosial, kita berkomunikasi dengan banyak orang, gitu ya. Sampai tindakan-tindakan kita datang ke TPS, begitu ya, memilih calon presiden misalnya, atau kita pergi ke bank, gitu. Nah, biasanya kita memandang tindakan-tindakan keseharian kita itu tindakan yang biasa saja, tindakan yang tidak ada apa-apa di sebaliknya, gitu ya. Jadi perilaku keseharian kita, keberadaan kita di tengah masyarakat Indonesia ini seperti sesuatu yang ya sudah begitu adanya, gitu ya. Tidak ada apa-apa di sebalik itu. Itu hanya sesuatu yang biasa saja. Gitu. Tidak ada kedalaman di sana. Betul. Tapi sebenarnya gitu ya, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa itu gitu ya, melihat apa yang kita alami setiap hari gitu ya. Kita merefleksikan, merenungkan pendidikan kita sejak TK, SD gitu ya, hingga sekarang ini gitu ya, atau kehidupan kita, pernikahan, berkeluarga dan lain sebagainya, itu adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya di sebalik hal-hal itu ada juga yang mendalam, begitu ya. Bukan hanya permukaan. Jadi kalau kita renungkan dengan baik-baik gitu ya, dalam peristiwa keseharian itu sebenarnya tercermin berbagai pandangan hidup, gitu ya. Dan kebetulan kita hidup di era kemunduran kaum muslimin, gitu ya. Di mana sebenarnya keseharian kita didominasi oleh satu faham falsafah yang berasal dari peradaban barat yang disebut dengan sekulerisme, begitu ya. Setidaknya menurut Prof. Muhammad Naqib Alatas, tantangan terbesar kita adalah sekulerisme, gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sekulerisme yang kita alami ini, gitu kan? Kita sering mengatakan bahwa umat Islam ini dikuasai pemikiran sekuler, begitu ya. Umat Islam ini kehidupannya dilingkupi oleh faham-faham sekuler. Tapi sebenarnya sekulerisme ini ada di mana, gitu? Hanya di gagasan, hanya di konsep, atau juga sebenarnya terjadi dalam keseharian kita. Nah, itu yang akan kita bincangkan hari ini. Bincang lebih lanjut ya. Ya, kalau kita kemudian tadi ya melihat keseharian kita, tapi tidak semacam memberikan jarak begitu. Dalam artian jarak di sini diperlukan untuk coba tidak terbawa arus gitu, tidak berjalan begitu saja tanpa kemudian memikirkan apakah yang sebenarnya kita lakukan ini baik-baik saja, ya, oke-oke saja, tidak ada masalah, ya, karena kemudian kebutuhan kita sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, apakah betul-betul segala sesuatunya itu baik-baik saja gitu. Nah, itu memang semacam perlu berjarak gitu. Kita perlu menciptakan sebuah jarak yang kalau dalam bahasa kerennya refleksi begitu. Nah, kalau kemudian kita membuat sebuah refleksi, kita akan sadari bahwa perbuatan kita yang biasa-biasa saja itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari, sebutlah latar kontekstualnya gitu, latar konseptualnya. Bukan sekadar ada orang minta saya berbuat sesuatu, saya berbuat sesuatu, tetapi yang lebih mendasar adalah landasan konseptual itu. Landasan konseptual ini bisa sebutlah berasal dari si pandangan hidup yang dimiliki oleh si orang yang berbuat, tetapi juga bisa diintervensi gitu, bisa diintervensi dari tadi tuh yang disebut sebagai sekularisme itu. Dia menciptakan semacam intervensi ke dalam kesadaran kita, sadar atau tidak sadar, sehingga apa yang kita pahami sebagai baik, apa yang kita pahami sebagai buruk, yang kita pahami sebagai sukses, berhasil, bahagia, secara perlahan ya demi perlahan ya,
secara perlahan kemudian bergeser, ya, tanpa sadar ternyata seseorang sudah semacam mengalami penderitaan, tapi dia semacam terus-menerus melihat keluar, terus-menerus melihat, ini kan gara-gara ini dan itu, gara-gara harga naik, gara-gara kemudian ada bencana alam dan seterusnya. Tetapi jarang yang kemudian berusaha melihat bahwa ada masalah yang bersifat pandangan hidup gitu. Ada yang masalah yang bersifat pandangan alam itu, yang sebenarnya itu akan membantu kita untuk menciptakan semacam respons yang lebih tepat gitu. Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ya, hal-hal eksternal itu tidak semua, tentu saja banyak sekali yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi hal yang kemudian dalam jangkauan kita yang dekat itu yang sebenarnya justru lebih sering tidak tereksplorasi. Nah, itu yang kemudian ya, yang tidak tereksplorasi itu sudah dieksplorasi oleh pihak lain gitu. Ibarat kata penelitian mereka tuh udah panjang gitu tentang itu. Jadi kalau penelitian mereka yang sudah panjang itu dengan kemampuan pengiklanan, dengan kemampuan penciptaan model-model kebudayaan, ya, bentuk-bentuk rupa-rupa yang kemudian kita temuin dalam keseharian, itu semua sebenarnya punya akar konseptualnya pada yang disebut salah satunya kontribusi dari sekularisme itu gitu. Ya. Kita misalnya itu kita simulasikan dalam beberapa peristiwa lah ya gitu ya. Bagaimana kita misalnya itu bermain media sosial. Nah, itu salah satu yang saya kira menjadi keseharian banyak orang gitu ya. Di zaman ini gitu. Hampir semua dari kita gitu ya, itu memiliki media sosial. Bermain media sosial gitu. Kita sering menyimak gitu ya, menampilkan diri dalam media sosial kita. Mengekspresikan diri, menunjukkan diri gitu ya. Sebenarnya itu apa yang kita cari dari semua itu begitu ya? Apakah ada kepuasan dari misalnya itu ketika kita di sini gitu ya, di pantai yang indah ini, terus kita foto gitu ya, terus foto kita itu kita tampilkan di Instagram, di Facebook, di media sosial yang lain. Sebenarnya apa yang kita kehendaki itu gitu? Apa yang membuat kita senang dengan apa yang kita tampilkan? Di situ sebenarnya ada sebagian besar orang itu menginginkan perhatian, menginginkan atensi dari orang lain. Jadi ternyata dalam keseharian kita adalah manusia, adalah makhluk hidup yang membutuhkan perhatian orang lain. Betul. Gitu. Kita tidak bisa hidup tanpa perhatian orang lain. Gitu. Artinya sebenarnya dalam perhubungan kita dengan manusia lainnya, kita membutuhkan diperhatikan dan membutuhkan perhatian orang lain. Ya. Tapi apakah cara mendapatkan perhatian dan memperhatikan orang lain itu sehat di dunia sekarang ini? Apakah itu membuat keperluan kita, kebutuhan kita akan perhatian dan memperhatikan itu terpenuhi? Apakah media sosial itu sebenarnya mewadahi keperluan manusia akan cinta akan manusia lainnya? Atau justru itu menyimpangkan begitu ya? Nah, itu bisa kita renungkan, kita bisa lihat begitu ya. Jadi apakah media sosial ini memberikan kenyamanan bagi kita? Atau jangan-jangan ada orang yang pusing dengan media sosial? Atau waktunya habis dengan media sosial? Gitu. Atau stres dengan media sosial? Gitu. Atau tidak nyaman dengan media sosial? Gitu. Jangan-jangan kita ketika membuka media sosial gitu ya, melihat orang lain foto di pantai gitu ya, kita ngerasa bagaimana begitu ya? Orang ini punya utang sama saya, masih pamer-pamer juga gitu ya. Apa yang sebenarnya kita rasakan ketika kita bermedia sosial? Kenyamanan atau semangat berkompetisi yang makin tinggi, keinginan untuk menampilkan diri yang lebih luas gitu. Jadi apa yang sebenarnya kita lihat ini? Dan ketika bermain media sosial ini dilepaskan dari hal-hal yang moralitas, hal-hal yang lebih spiritual begitu ya. Media sosial itu hanya mungkin gitu ya, kita akan terjebak juga di dalamnya. Begitu. Ya memang kayak secara sadar atau tidak gitu ya. Sekularisme itu satu paham yang memang cukup banyak menggunakan perkembangan sains dan teknologi sebagai sebuah medium yang bisa menciptakan semacam kesalahpahaman gitu. Kesalahpahaman ini tidak secara terang-terangan sebenarnya, tapi banyak menggunakan asosiasi,
banyak menggunakan apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya sifatnya dugaan. Begitu pula menciptakan semacam, dari situ akhirnya menciptakan semacam penyalahgunaan gitu. Nah, kenapa kemudian jadi tadi ya kalau disebutin persoalan-persoalan yang mungkin timbul, sebenarnya kan orang apa ya, mereka tidak tahu persis teknologi itu, misalnya media sosial ini misalnya sebenarnya apa gitu. Kadang-kadang orang ketika menggunakan seperti orang yang belajar memahaminya dengan cara mengotak-ngatiknya, melihat kanan, kiri, atas, bawah, menggunakan semua fiturnya dan seterusnya. Tetapi yang jarang sekali disadari adalah keadaan atau pemahaman tentang baik dan buruk yang dimiliki oleh si pengguna itu semacam kurang memadai gitu. Kurang semacam mendapat pemeriksaan, karena menariknya gitu ya, si alat ini itu bisa menghasilkan, kalau bahasa saya lah, godaan-godaan epistemik gitu. Godaan-godaan epistemik dan godaan-godaan yang sifatnya etik gitu, yang kemudian membuat seseorang yang awalnya tidak punya niat apa-apa, tidak punya maksud apa-apa, sebenarnya cuma pengen nyoba gitu ya, pengen kayaknya menarik nih, ada orang pada bikin semua. Awalnya taruh satu foto, dapat komentar positif, likes-nya banyak gitu kan, bagus. Kemudian sadar atau tidak sadar, likes dan seterusnya itu, bahkan ini disadari oleh pembuat media sosialnya sendiri, itu menciptakan semacam kecanduan gitu ya, booster gitu, semacam dorongan untuk lebih lanjut menggunakan lagi. Jadi engagementnya itu akan semakin tinggi, dan itu sebenarnya adalah tujuan yang mau dicapai juga oleh si pembuat alat itu. Jadi ketika secara tidak sadar telah terjadi semacam social engineering gitu, semacam ada satu rekayasa sosial yang memang tujuannya supaya engagementnya tinggi, tetapi ada perubahan lagi pada perilaku si pengguna yang awalnya tidak bermaksud bagaimana, akhirnya lambat laun semacam tenggelam. Nah, kalau kemudian dia tidak menciptakan jarak, mundur sejenak untuk bertanya setidaknya ini apa? Siapa yang menjadi pengguna, saya atau si teknologi ini yang menggunakan saya? Atau si pembuat teknologi ini yang menggunakan saya sehingga dia menjadi semacam bergerak, ya. Kemudian roda ekonomi dia berputar, sedangkan roda ekonomi kita mungkin tidak berputar ya sebenarnya. Yang berputar kita dalam mengejar buntut kita sendiri misalnya. Itu kan itu ya, maksudnya jadi semacam berpikir secara filosofis ini juga menyangkut tentang memikirkan apa yang sejak awal mendorong kita untuk menggunakan itu. Jadi kadang-kadang orang mungkin lupa, awalnya nyoba-nyoba lalu berubah niat, lalu bisa sampai kecewa berat, padahal salah satu pihak yang juga perlu disalahkan adalah si pengguna sendiri yang semacam melepaskan kesadarannya dalam penggunaan itu. Jadi kayak seolah-olah ini kan saya menjadi korban saja. Di satu sisi tentu saja dia jadi satu korban, tapi yang membuat dirinya jadi korban adalah salah satunya dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya tindakan keseharian seperti bermain media sosial itu mengandung banyak aspek gitu. Banyak, iya, betul. Jadi kalau kita hanya menggunakannya begitu saja tanpa perenungan, kita bisa terbawa arus begitu ya. Betul, kita bisa kecanduan atensi maya begitu ya, atensi maya gitu. Virtual. Jadi ketika kita menampilkan foto tidak ada yang menyukai, kita merasa diri kita tidak berarti gitu kan. Iya. Meskipun tidak ada tombol dislike ya. Iya. Jadi penemuan diri itu bukan dari pengenalan, perenungan gitu, tapi dari seberapa banyak kita diberikan perhatian oleh orang melalui tombol-tombol yang fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial. Iya, akhirnya kan jadi ketika kemudian begitu ada salah paham tentang diri sendiri. Kemudian akhirnya ada semacam false recognition gitu ya. Juga false acknowledgement yang dituntut, yang dicari. Ya itu kan akhirnya orang dia lupa sejak awal bagaimana. Lalu nih ke depannya apakah dia akan terus nih menempuh jalan menuju kehancuran yang memang kelihatan sudah di ujung jalan gitu. Tapi Nun juga menggunakan media sosial. Oh iya, saya juga punya media sosial. Betul. Ente juga punya media sosial. Betul. Saya juga punya, Kita tidak anti tidak anti media sosial. Tapi saya kira kita perlu menggunakan media sosial dengan kedalaman yang lebih siap. Bukan berarti kita juga tidak punya kelemahan dalam bermedia sosial gitu ya. Nun secara jelas menggunakan media sosial untuk menjual buku misalnya. Gitu kan. Itu lebih terhormat lah sedikit lebih terhormat. Walaupun ujungnya jualan juga gitu. Iya. Karena kalau kita mau mencari perhatian,
ya saya rasa kita sudah tahu perhatian yang hakiki itu bukan berasal dari media sosial. Penemuan diri yang hakiki benar. bukan dari media sosial. Betul. Tapi media sosial sangat efektif untuk menyebarkan, misalnya menyebarkan wacana gitu ya, memberitahu orang berbagai kegiatan yang kita lakukan, berkomunikasi kepada publik apa yang kita lakukan, begitu ya. Betul. Jadi dengan pandangan yang cukup ya kita usahakan terjaga. Sebenarnya media sosial itu banyak juga manfaatnya, gitu ya. Betul. Kita juga jangan takut media sosial itu buatan Yahudi misalnya, itu nggak usah takut lah ya. Gitu. Toh banyak juga produk buatan Yahudi kita gunakan. Kita kan pengguna produk Yahudi, produk Cina gitu ya. Yang penting kita menyadari dan kita bisa bersikap dengan pandangan hidup kita. Ya soalnya karena gini ya, maksudnya kalau tentang teknologi ini dia selalu punya sifat ganda begitu ya, sifat dual gitu, antara penggunaan yang salah dengan penggunaan yang sebutlah lebih tepat begitu, antara salah memahaminya ya dan atau benar memahaminya. Yang terjadi adalah ya ikut angin, ikut arus, dan kecelakaan sangat mungkin terjadi. Lalu kemudian siapa yang perlu disalahkan dalam keadaan-keadaan seperti itu gitu. Itu yang sebenarnya kita harapkan lah sebenarnya ya. Ya, itu juga nasihat untuk diri kita sendiri. Iya, itu buat kita juga sebenarnya sih. Ada peristiwa lain dalam keseharian yang mungkin ini adalah sesuatu yang nampak biasa, tapi sebenarnya manusia harus melakukan ini, yaitu bekerja. Gitu. Manusia harus bekerja, manusia harus mencari nafkah gitu ya. Apalagi dalam Islam, kepala keluarga harus mencari nafkah gitu ya. Nah, tapi kalau kita renungkan, untuk apa kita mencari nafkah? Tentu saja jawaban singkatnya kita mencari nafkah untuk mendapatkan uang gitu ya. Di Sunda itu ada tokoh namanya Kabayan. Kabayan tuh berdialog lah dengan mertuanya. Ditanya, Kabayan, untuk apa kamu bekerja gitu ya? Supaya dapat uang gitu kan. Untuk apa kamu dapat uang? Supaya saya bisa beli beras. Untuk apa kamu beli beras gitu ya? Ya supaya saya punya tenaga, supaya saya bisa makan, bisa bikin nasi, istri saya bisa bikin nasi. Untuk apa kamu makan nasi? Supaya saya punya tenaga. Untuk apa kamu punya tenaga gitu ya? Ya supaya saya bisa bekerja gitu. Nah, jadi bekerja itu kadang-kadang menjadi rutinitas, gitu kan. Dan ada cara pandang terhadap kerja gitu ya, yang sifatnya itu sangat materialistik begitu ya. Bahwa kerja itu hanya ada sisi ekonominya saja. Gitu. Kita hanya makhluk ekonomi ketika bekerja, gitu ya. Di situ tidak ada cinta, tidak ada amanah, tidak ada perhatian. Gitu. Ya. Toh kalau kita praktekkan dalam keseharian kita, yang penting halal. Yang penting halal. Sebenarnya prinsipnya itu sebenarnya yang penting halal dan banyak sebenarnya. Halal kalau sedikit juga bagaimana begitu ya. Tapi maksud saya itu kita sering kali gitu ya. Peran bapak misalnya itu, peran bapak di banyak di keseharian kita itu, kita sering melihat mungkin kita juga ya kerap memandang bapak itu sebagai sumber sandaran ekonomi misalnya itu. Jadi kenapa bapak bekerja gitu ya? Bapak bekerja untuk dapat uang. Gitu. Nah, kamu kalau bapak kerja jangan mengganggu gitu ya. Karena bapak ini kerja untuk cari uang. Gitu. Bapak cari uang itu buat kamu gitu. Jadi kerja itu fungsinya ya fungsi ekonomi saja. Fungsi ekonomi gitu. Jadi ada cara pandang terhadap kerja yang ternyata juga sekuler gitu. Betul. Disadari atau tidak disadari, kadang-kadang kita bekerja itu hanya untuk uang saja. Gitu. Hanya untuk uang. Kenapa kita cari kerja? Ya supaya dapat uang gitu. Kalau si Kabayan buat beli nasi gitu, beli beras gitu ya. Ya kita buat nyicil rumah gitu ya, buat nyicil kendaraan gitu ya. Buat sekolah anak dan buat yang lain-lain. Tapi adakah sebenarnya gitu ya, kerja ini bernilai spiritual juga gitu? Atau kita hanya menjadi manusia ekonomi gitu, hanya manusia yang bergerak mencari nafkah secara materi tanpa ada nilai spiritual dalam kerja itu. Gitu. Betul. Soalnya kayak kalau tadi ya, kembali ke serangan yang sebutlah serangan ya, maksudnya kayak merebaknya, menyebarnya paham sekularisme melalui globalisasi, melalui pengaruh barat yang sebenarnya cukup pesat gitu, meluas dengan perkembangan sains dan teknologi itu tadi kita bicarakan. Tuntutan kepada, kan sebenarnya manusia punya kebutuhan jelas ya, dia perlu makan, wajar saja, natural saja, kemudian dia perlu bekerja mengusahakan supaya memenuhi kebutuhannya, itu pun wajar saja. Tetapi ketika kemudian
cara kita memahami kebutuhan itu kaitannya dengan hal-hal yang ruhani itu semacam apa ibaratnya ya, tidak terlalu kuat kaitannya, maksudnya kayak semacam tidak begitu harmonis lah gitu. Maksudnya yang saya mau katakan tidak begitu kuat ketika tuntutan yang banyak, apalagi karena tuntutan di sini ya tuntutan anak istri atau tuntutan lingkungan, masyarakat gitu, ditambah gempuran tingkat tekanan pekerjaan yang ada karena teknologi yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu, justru akhirnya si pekerjaan yang di satu sisi dulu ditinggal di kantor, sekarang karena perkembangan teknologi justru sampai dia dibawa ke rumah misalnya. Jadi tekanan dan kecepatan yang ada tentang pekerjaan ini justru membuat orang merasa selalu tergesa-gesa begitu. Rasanya pengen cepat-cepat. Bos minta cepat, kemudian si pekerja juga pengen cepat juga gitu ya. Mengejar indeks ekonomi supaya cepat berkembang. Gitu, ada semacam pemujaan terhadap kecepatan yang sebenarnya nyambung dengan semacam konsep kemajuan yang terkait erat dengan sekularisme itu. Perubahan, segala sesuatu berubah dan kita jangan sampai tertinggal dari perubahan yang ada itu. Tapi kita jangan ketinggalan zaman. Ketinggalan perubahan zaman itu. Jadi kalau kemudian itu yang terjadi dan kita lakukan gitu. Awalnya mungkin masih ada niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ketika bekerja begitu. Tapi ketika sudah kadung darurat, urgen, mesti bayar cicilan kontrakan, cicilan rumah, buat anak sekolah dan seterusnya, tiba-tiba pikiran kita dan hati kita secara sadar atau tidak sadar meninggalkan tempatnya Allah gitu. Meninggalkan ruang di mana kita justru akan punya lebih semacam kelapangan hati gitu. Kelapangan hati yang dalam bahasa kerennya juga bisa menciptakan semacam kelapangan konseptual, sehingga kemudian kita kenapa kita jadi cepat-cepat begini gitu. Emang mau kemana gitu? Dari mana? Mau kemana? Mau ngapain begitu? Mau ngapain gitu. Ketika kemudian orang yang tadi kan ketika jadi berputar begitu, lalu akhirnya pas ujungnya itu menjadi sesuatu yang banal, tiba-tiba yang dirasakan semua mereka yang bekerja adalah semacam ada kehampaan makna gitu. Nah ini kita sudah masuk ke tingkat yang sebenarnya apa yang terjadi gitu ya kalau kita mengalami menjalankan kehidupan ini gitu ya, dengan melepaskan diri dari yang ruhaniyah seperti itu. Ya, tapi mungkin biar agak jelas gitu ya, kita tadi setelah kita lihat peristiwa bermedia sosial bekerja gitu ya, kita coba periksa begitu ya, coba obrolkan, jangan-jangan dalam kehidupan beragama juga kita sekuler sebenarnya. Gitu. Jangan-jangan kita itu memahami agama adalah seperangkat cara menyembah Tuhan, disertai beberapa larangan dan beberapa perintah. Jangan begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan agama? Agama itu adalah seperangkat tata cara menyembah Tuhan gitu kan. Kalau orang Islam ya sholat gitu ya, puasa, zakat gitu. Jadi agama itu hidup dalam ritus saja. Juga dalam moralitas yang terbatas begitu. Misalnya tidak boleh tidak boleh minum arak, tidak boleh makan babi gitu. Hanya larangan-larangan seperti itu saja gitu. Jangan-jangan kita itu melihat agama di sisi itu saja. Ketika kita bermedia sosial gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika kita bekerja, ya kita bekerja untuk ekonomi saja. Gitu. Karena sangat susah saat ini ya, misalnya itu kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi apa alasan paling mendasar kita membuang sampah pada tempatnya? Apa alasan paling mendasar yang kita lakukan saat kita misalnya itu melakukan tindakan tertentu? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat jahat misalnya itu? Jadi kan ada Prof. Al-Parslan itu mengatakan bahwa worldview tindakan seseorang itu dapat kita telusuri hingga pandangan hidupnya. Banyak orang yang baik gitu ya. Orang yang baik misalnya itu mencintai lingkungan. Itu tidak merusak terumbu karang misalnya. Ini terumbu karangnya tadi udah begini sebelum kita datang. Gitu ya. Kalau masih bagus nggak bakal kita injek-injek seperti ini. Jadi ini memang kondisinya sudah seperti ini ya, nggak di ini. Jadi bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa dan kita tidak menantang aktivis lingkungan untuk apapun lah ya. Gitu. Kita juga sama lah prihatin dengan kondisi yang ada ini gitu.
tapi view-nya bagus soalnya gitu. View-nya bagus ya. Kenapa kita mau menjaga lingkungan? Karena bisa jadi orang sekuler juga menjaga lingkungan dengan tujuan yang sekuler. Iya. Jadi sekulerisme ini pun bisa melahirkan hal-hal baik. Iya. Kita sekarang tuh ya dalam sepak bola misalnya itu ada respect ya, gitu kan. Itu kan baik. Anti rasisme itu kan baik. Gitu. Okay. Tapi tujuannya bukan mendapatkan ridho Allah tentu saja. Gitu, benar. Tapi demi kenyamanan hidup bersama, berkoeksisten bersama seperti itu gitu ya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lebih ruhaniah. Gitu. Nah inilah saya rasa kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya begitu ya. Jadi apakah kita bahkan gitu ya sekulerisme itu bisa terjadi dalam tindak keberagaman kita gitu. Kita pergi haji tapi korupsi misalnya itu tandanya sekuler kan gitu. Ini ibadah, ini tindakan lain gitu. Iya betul. Ya memang kalau tadi ya dari dimensi bermedia sosial terus kemudian dimensi kerja, kemudian kita masuk ke level yang lebih dalam itu memang kelihatannya di satu sisi apa ibaratnya ya pemahaman kita tentang permasalahan semua ini begitu juga mesti diiringi dengan pemahaman kita yang cukup baik gitu ya, memadai tentang agama secara benar begitu. Karena kalau tadi ya orang-orang barat atau orang-orang sekuler tidak dinafikan bahwa mereka memahami persoalan-persoalan kehidupan sebutlah ya kontemporer ini cukup baik lah gitu ya. Mereka mengerti hal-hal bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi kan kita juga sadar ketika mereka memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia-manusia tadi, ujung-ujungnya itu tidak kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan dimensi ruhania secara tepat begitu. Dimensi ruhania dipandang cuma sebagai ranah pribadi, dimensi ruhania dipandang sebagai bukan ranahnya ilmu gitu, ranahnya emosi saja, ranahnya preferensi subjektif, ranahnya ya pandangan kelompok orang atau kaum atau budaya misalnya, yang seperti tidak tadi tidak punya nilai ilmunya, satu, dan akhirnya penyatuan antara yang disebut sebagai agama dengan yang masalah yang dihadapi itu justru menjadi gagal gitu. Maksudnya nggak bisa disatukan karena pemahaman tentang agamanya kemudian semacam bermasalah. Ketika mau diharmoniskan, mau diletakkan secara selaras antara keduanya itu menjadi nggak bisa gitu. Itu yang sebenarnya jadi apa ibaratnya ya. Jadi orang akhirnya semacam nggak usah lah kalau pakai agama, nggak usah ini karena kan itu ya nggak valid gitu. Itu yang kemudian bukan pengalaman yang bisa di-share oleh bukan pengalaman yang bisa dibagi orang lain, itu privat saja, bukan ranah ilmu. Dan itu ada semacam juga kalau dalam setidaknya dugaan saya gitu, ada semacam sinisme yang berkembang cukup besar begitu untuk membawa serta pemahaman keagamaan sebagai usaha untuk menyelesaikan persoalan sekarang. Dianggapnya semacam tadi, udahlah nggak usah pakai itu semua. Padahal gitu ya, satu persoalan serius itu adalah salah menyikapi agama gitu. Agama yang salah disikapi itu juga punya sumbangan besar terhadap ketidakmampuan kita secara etis, termasuk secara epistemik menyelesaikan persoalan kehidupan kita gitu. Jadi kalau kemudian seolah-olah kita udahlah nggak usah pakai itu saja, kita pakai pikiran kita saja, kita pakai filsafat, kita pakai sains. Tapi sains dan teknologi itu terus-menerus menciptakan versi demi versi update yang sebenarnya menimbulkan masalah yang baru gitu. Sedangkan kehampaan makna yang sedari awal kosong tidak pernah betul-betul bisa diisi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Justru perkembangan teknologi yang pesat yang nyatanya terjadi menciptakan tingkat bunuh diri yang semakin tinggi. Maksudnya dia nggak nyambung. Jadi kegagapan manusia, khususnya misalnya orang Islam nih, gagap untuk menghubungkan antara Al-Quran dengan sains, antara Al-Quran dengan tantangan kehidupan. Kegagapan ini semacam sesuatu yang merisaukan, dan seharusnya seseorang mulai menciptakan jarak, mulai berefleksi, lalu kemudian mencoba menata kembali dimensi tadi yang sebenarnya
adalah satu aspek yang jauh lebih signifikan tadi, ya, jauh lebih signifikan untuk bahkan mencari solusi kreatif dari masalah sekarang, dibanding yang sudah disediakan baru. Ya kita kita tentu saja pelajar dari mereka, kelebihan dan kekurangan mereka, tetapi kita sadar bahwa mereka membatasi diri mereka itu kepada solusi-solusi yang bersifat sekuler tadi, yang pasti tidak buat orang Islam. Kalau kita hanya memandang itu solusinya, maka kita kehilangan kekayaan yang sebenarnya ada di kita. Dan kehidupan yang terlalu sekuler itu, terlalu terpisahnya kita dengan kehidupan ruhaniah kita itu. Jadi tindakan-tindakan kita yang terlalu bendawi begitu, sebenarnya sudah terbukti menghadirkan satu penyakit orang-orang modern yang sudah ditelaah oleh banyak orang juga. Kehampaan, kesempian, ketidakbermaknaan hidup gitu kan, keputusasaan gitu ya. Orang sudah kerja keras gitu ya, orang sudah foto setiap hari gitu. Tapi tetap juga itu udah foto setiap hari dengan berbagai sudut gitu ya. Masih aja ada orang yang bilang wajahnya tidak enak dipandang begitu. Jadi apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Jangan-jangan kita tuh tidak tahu apa yang kita mau, apa yang kita tuju, dan kita itu hanya mengejar-ngejar sesuatu yang kita tidak tahu. Kita seperti diburu-buru, kita diburu-buru oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Kita seperti ditakut-takuti, kita seperti dibuat cemas. Kalau kamu tidak punya akun Instagram, kamu tidak keren gitu ya. Kalau kamu tidak punya Facebook gitu ya, kamu tidak bagian dari komunitas dunia. Kamu tertinggal. Kamu tertinggal gitu ya. Tertinggal ya. Kalau HP kamu harganya masih di bawah 2 juta begitu ya. Seperti HP ini. Anda bukan bagian dari peradaban begitu ya. Jadi kadang-kadang kita seperti dihimpit oleh provokasi-provokasi materialistik seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang setelah kita mengejar itu, mendapatkan itu, kita juga kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa juga gitu. Dan jangan-jangan yang kita butuhkan itu bukan hanya perhatian antara manusia yang lebih asli gitu ya. Jadi perhubungan yang lebih asli, lebih tulus begitu ya, lebih penuh empati gitu ya. Tidak perlu banyak gitu, tapi kita perlu hubungan-hubungan yang lebih seksama dan lebih jujur, lebih luas begitu ya. Betul. Dan di atas itu, jangan-jangan yang kita butuhkan itu bukan rumah yang mahal, bukan mobil yang mahal. Kita tentu butuh itu. Kita tidak menafikan kita jangan kaya gitu ya. Ya lebih baik kita cari kenyamanan ruhani saja gitu ya. Bukan begitu gitu ya. Tapi mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, mau jadi orang tampan, mau jadi orang tidak tampan, cantik tidak cantik gitu ya. Gemuk tidak gemuk, tua tidak tua gitu ya. Makna hidup bukan ada di situ begitu ya. Jadi kan kadang-kadang orang mencari makna hidup itu di mana gitu ya. Ada orang yang mencari makna hidup dari atensi orang gitu. Dia merasa dirinya bermakna kalau orang memujinya atau menanggapinya. Gitu. Jadi kalau orang bilang kamu hebat, nah akhirnya dia mencari peran gitu ya, untuk karena kebutuhan untuk dikatakan hebat oleh orang lain. Jadi pemaknaan diri itu diserahkan ke mulut orang lain. Orang lain. Ada juga orang yang mencari makna diri itu dalam kerja begitu ya. Kalau saya bisa bekerja gitu ya, uang saya banyak, saya bisa menunjukkan gitu ya. Dulu orang yang menghina saya miskin gitu ya. Lihat sekarang saya sudah kaya. Kayak gitu. Itu tidak salah sebenarnya itu ya. Tapi kalau hanya berhenti di situ gitu, tidak ada pemaknaan lain ya, kita hanya akan berhenti di materi juga, di benda juga. Padahal kehidupan kita bukan hanya sekedar benda gitu. Jadi sebenarnya itu harus ada dalam persoalan ini kita harus bisa mencari makna diri yang paling asli gitu. Dan sebenarnya makna diri yang paling hakiki itu ada di hadapan Tuhan. Jadi kan kita tidak mungkin berbohong di hadapan Tuhan gitu ya. Gitu. Kita akan jujur gitu ya. Kalau kita menghadap Tuhan itu kita jelek ya jeleklah di hadapan Tuhan. Kita baik ya baik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia gitu ya, kita bisa memanipulasi diri lah gitu ya. Kita bisa mengecoh manusia gitu ya. Kan kalau mau jadi terkenal jadi filsuf gitu ya. Nah, gampang itu, sering ngomong-ngomong nama-nama yang susah dipahami orang gitu. Nah, itu orang ini pinter nih gitu ya. Tapi kalau hakikatnya tidak paham gitu ya tetap tidak paham gitu. Jadi sebenarnya hakikat diri manusia itu, makna diri manusia yang paling asli gitu kan,
itu bukan ada di hadapan orang lain, bukan di dalam materi gitu ya, bukan di dalam pencapaian karya, tapi di dalam diri yang otentik di hadapan Tuhan. Makna diri kita di hadapan Tuhan itulah yang paling asli. Iya, ya kalau misalnya kan kayak kalau bicara tentang makna diri tadi kan ya, mengenali diri secara tepat gitu, secara baik, secara benar, itu memang satu jalan yang penting untuk sampai pada pengenalan tentang Tuhan pada dasarnya. Dan Adler juga adalah Mortimer Adler ya di dalam 10 Philosophical Mistakes itu misalnya menyebutkan ketika orang bicara tentang menjadi orang baik sebutlah ya. Menjadi orang baik tentu saja orang menginginkannya gitu, meskipun dengan berbagai macam tantangan atau juga dengan berbagai macam asosiasi gitu. Misalnya menjadi baik dikelirukan atau di-confuse ya, dibuat jadi bingung, kaburkan dengan kesenangan, pleasure gitu, kenikmatan, atau dengan desire gitu. Good jadi sama dengan desire, good sama dengan pleasure, atau good sama dengan goodwill misalnya. Oh, karena ada imperatif kategoris dorongan dari hati nurani saya melakukan begitu, kalau saya melakukannya jadi saya berbuat baik, karena baik itu berarti bersesuaian dengan hati nurani saya dan seterusnya gitu. Tapi Adler mengatakan bahwa akhirnya bicara tentang menjadi baik itu memang terkait dengan konsep yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, misalnya kebutuhan dengan keinginan, atau dalam bahasa Inggrisnya need dengan wants gitu. Kebutuhan dengan keinginan, dan keduanya pada kenyataannya itu mudah sekali dikelirukan sebenarnya kalau kemudian seseorang tidak melakukan introspeksi gitu. Kalau dia kemakan iklan, kalau dia kemakan banyak tadi pengakuan dari luar dan dia mengelirukan itu, dia memaknai baik itu kalau diakui orang, dapat likes banyak, dipuji ya. Kemudian buruk dengan makna bahwa kalau orang kemudian tidak suka dan seterusnya. Pada akhirnya dia melupakan bahwa kalau kata Adler, yang disebut sebagai baik adalah ketika seseorang melakukan yang sungguh-sungguh dia butuhkan dan bukan yang lainnya. Dan prinsip itu ditemani juga nanti dengan bagaimana cara yang tepat. Nah ini kalau cara yang tepatnya Adler nggak ngomong sebenarnya, tapi kalau kita lihat dalam konteks agama, maka mesti ada cara yang tepat dalam memenuhi kebutuhan itu. Kalau menggunakan akal saja memang nanti akan ada terbatasan begitu. Gitu ya. Jadi kalau kemudian mencari makna diri, tetapi kemudian memisahkan dari kebenaran, memisahkan dari kebaikan, lalu fokus kepada makna yang terus berubah-ubah sesuai dengan angin sosial atau angin sejarah dan seterusnya, itu justru yang terjadi itu adalah kehampaan makna yang jauh akan lebih dalam sebenarnya. Jadi belum sempat settle si makna itu udah berubah lagi gitu, karena kemudian dia berganti. Dan untuk mengakalkannya harusnya akhirnya orang semacam jadi ada obsesi untuk melakukan kontrol dan manipulasi yang sebenarnya jadi sangat tidak sehat. Pengenalan makna sejati seseorang itu pada dasarnya kita menggunakan akal pikiran kita yang sehat, itu pun kita akan sampai pada batas di mana ya bahwa kita menyadari ada keberadaan agama. Dan agama, menariknya ya, Nabi itu dipandang sebagai dokter ya, dalam buku Imam Al-Ghazali itu sebagai dokter yang memberikan perawatan terhadap diri manusia, khususnya dari aspek yang sifatnya spiritual. Kalau tadi misalnya manusia memiliki kebutuhan, kalau dalam konteks sekulernya atau dalam konteks kejasmaniannya, kan kita mempercayakan kepada seorang dokter yang mengerti jasmani manusia. Lalu kemudian kalau dia sakit, oh ini kurang seimbang si badan gitu ya, kurang makannya, kurang minumnya, kurang karbohidrat, oh kebanyakan gitu. Jadi si needs tadi akan berbeda dengan wants karena ukurannya adalah bersifat objektif. Karena ukurannya adalah sesuatu yang si dokter tadi menggunakan sains, ya, dibantu dengan teknologi bisa membantu untuk menyelesaikan tadi. Tetapi kedokteran dalam konteks kejasmanian tadi akan punya keterbatasan ketika bicara tentang yang ruhani. Dan Nabi itu termasuk nanti turunannya adalah para ulama dan para guru adalah mereka yang punya peran menjadi tabib, menjadi dokter dari segi batin
kepada manusia tadi untuk memberikan semacam penanganan yang melengkapi pencarian intelektual, melengkapi pencarian bahkan spiritual tentang cara memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya selain memiliki kebutuhan untuk makan, gitu ya, dia juga memiliki kebutuhan untuk makan makanan yang baik. Betul. Gitu. Kita juga butuh minum sebenarnya itu. Tapi tadi lupa propertinya di bawah. Yeah. Nah, jadi manusia butuh untuk makan. Iya. Gitu. Tapi yang dilupakan adalah manusia itu bukan hanya butuh makan, dia butuh makanan yang halal. Gitu. Manusia butuh minum. Tapi manusia bukan hanya butuh minum, tapi manusia membutuhkan meminum minuman yang halal. Gitu. Kadang orang melupakan unsur-unsur seperti ini, halal gitu ya, thayyib gitu ya. Nah, barokah gitu. Nah, barokah halal thayyib ini tidak didapat dari akal begitu ya. Iya, tidak semata dari akal. Tidak dari semata dari akal gitu ya. Karena kenapa babi haram gitu ya untuk dimakan gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa ketemu juga sebenarnya tuh. Kalau hanya mengandalkan sebenarnya bukan mengandalkan akal, mengandalkan rasio semata. Iya. Nanti kita dalam satu episode yang lain mungkin akan membahas apa itu akal, apa itu rasio, apa intelektus dan lain sebagainya. Tapi pada takat ini, pada perbincangan ini kita cukupkan bahwa hanya mengandalkan rasio, kita tidak akan bertemu apa yang sejatinya boleh dan apa yang sejatinya tidak boleh. Iya, betul. Gitu. Mungkin akal akan sampai pada kesimpulan, ya kita tidak boleh mencuri karena itu melanggar hak orang lain. Rasio bisa sampai kepada itu. Tapi apakah mencuri itu dosa, gitu, atau sekedar kriminal, gitu ya. Atau misalnya itu berbuat memberi makan orang miskin itu adalah kebaikan gitu kan. Apa sekedar baik? Tapi apakah apa tujuan dari berbuat baik gitu ya? Yeah. Kalau tujuan berbuat baik itu untuk mendapatkan pahala untuk mendapatkan pujian dari orang yang kita beri, tidak semua orang yang kita beri akan memuji kita. Orang yang tidak suka kepada kita, sekalipun kita memberi, dia akan mencaci mungkin. Gitu. Jadi nilai tindakan kita yang paling akhir sesungguhnya ada di hadapan Tuhan, bukan di hadapan hal-hal yang material, bukan di hadapan manusia. Seperti itu ya, mungkin ini ya tuh. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya itu keseharian kita yang sekuler ini kadang-kadang karena terlalu membiasa, gitu ya. Karena semua orang seperti itu, kita kadang-kadang tidak menyadari sekulerisme ini ada di keseharian kita karena terlalu membiasa. Orang buang sampah, semua orang buang sampah pada sembarangan gitu ya. Apa maknanya kalau kita di antara orang-orang yang membuang sampah sembarangan itu, kita membuang sampah pada tempatnya itu seolah nggak ada maknanya, gitu. Karena tetap banjir, gitu. Saya tidak menyelamatkan lingkungan ketika orang semuanya membuang sampah sembarangan, sementara saya membuang sampah sendirian pada tempatnya, gitu. Sekalipun nanti saya membereskan sampah yang ada di pantai misalnya itu, tetap aja lingkungan tidak terselamatkan dengan tindakan saya sendiri. Akhirnya bahkan kebaikan semacam itu pun bisa menjadi tidak berarti, gitu. Seolah-olah tidak bermakna, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita menyerah begitu saja. Kita putus asa, ya sudahlah, hidup udah begini, gitu ya. Ya udahlah, ini kan sistemnya sudah begini. Ya sudahlah, ini keadaannya sudah begini gitu kan. Mau diapain lagi gitu ya. Kita sering mendengar ya mau diapain lagi sudah begini gitu ya. Jadi kita menerima apa yang terjadi di keseharian kita itu begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Padahal gitu ya, saat semua orang membuang sampah pada tempatnya. Saat semua orang membuang sampah sembarangan, sementara kita membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Tindakan itu tetap bisa tidak ada yang lihat kita membuang sampah pada tempatnya itu. Tapi dengan niat bahwa itu karena taat kepada Allah, karena saya sebagai manusia diciptakan dengan akal dan saya diperintahkan untuk menjaga lingkungan, gitu. Kita membuang sampah pada tempatnya itu akan bernilai. Gitu. Sekalipun tidak ada yang tahu. Betul, karena memang kan kalau kita memahami kebaikan tadi, orang kemudian berbuat baik. Ada yang melihat. Satu yang penting yang bahkan kalaupun nggak ada orang yang melihat, tetapi kebaikan itu ada rasanya sebenarnya.
Maksudnya kebaikan menjadi satu syarat penting untuk menjadi bahagia, dan bahagia kita nggak terlalu, pada dasarnya realnya itu meskipun sendirian, bahagia itu tetap merupakan sesuatu yang akan dialami oleh mereka yang sadar betul bahwa yang dilakukan itu baik, gitu. Sadar betul yang dilakukan itu baik, dan bahwa ketika dia melakukan kebaikan itu karena bersesuaian dengan perintah Allah, karena dia juga bisa membantu dalam kadar tertentu yang dimiliki dia, gitu ya. Si kebaikan itu akan punya kesan yang kuat tentang apa ya, ibaratnya ya, kebahagiaan dia secara keseluruhan di dunia, meskipun semacam apa namanya, kesannya kalau dilihat dari konteks tadi seperti tidak bermakna. Tapi iman seseorang yang dimiliki iman seseorang saja di antara banyak orang yang tidak beriman tetap punya nilai yang kalau ditimbang gitu ya, kalau ditimbang dengan ketidakimanan tadi, nilainya itu amat berat gitu. Maksudnya sehingga itu menjadi satu alasan dia dimasukkan ke dalam surga misalnya. Maksudnya memahami nikmat iman, memahami nikmat bisa berbuat baik, itu yang juga perlu dipelajari oleh orang yang tahu tentang baik, telah berbuat baik. Yang perlu dialami berikutnya adalah menikmati berbuat baik. Dan itu nggak gampang gitu, karena kadang-kadang ada seseorang yang berbuat baik yang dia temui adalah penderitaan. Dalam artian dia mesti berjuang, dia tahu kezoliman mesti dilawan, dia dapat penderitaan. Tapi kalau kemudian dia sudah lihat kebaikannya, sudah dia rasakan kebaikannya, dia bahkan bisa sudah ke tahap bisa bersyukur, bisa bahkan bersyukur berbuat kebaikan yang kecil tadi. Nah itu yang kemudian saya pikir orang-orang sebenarnya perlu berusaha beranjak ke tahap itu. Tetapi dasarnya tidak bisa tidak memahami, mengamalkan kebaikan adalah jalan utama sampai pada kebahagiaan yang dari sisi tertentu semacam nggak signifikan ya. Tapi itu surga, salah satu surga di dunia adalah bisa mengalami kebahagiaan itu, merasakan kebaikan. Kebaikan yang sebabnya adalah gabungan dari segala macam tadi, utamanya karena melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kata Allah sebagai kebaikan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak makan babi begitu ya, kalau kita taat kepada Allah gitu ya, betul, kita melaksanakan sholat gitu, hal-hal semacam itu sebenarnya itu adalah pada ujungnya itu seperti hujan gitu ya, kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Ini menarik sebenarnya itu. Sedikit sebelum kita tutup Karin airnya sudah pasang ya. Iya. Gitu. Ini artinya ini tidak artifisial gitu ya. Iya. Nah, kita lanjutkanlah sedikit lagi sebelum ada yang menarik, kita sentuh sedikit mengenai kebahagiaan. Tadi sudah disinggung lah soal pleasure ya, soal desire gitu ya, soal yang lain. Sebenarnya apa yang membuat manusia bahagia? Saya pikir iya, kalau kita mendapatkan perhatian itu kita senang gitu. Kita posting foto kita misalnya di pantai ini gitu ya. Kemudian ada orang yang memuji gitu. Kita ada orang yang menyukai gitu ya. Ada beribu-ribu jempol virtual gitu ya. Ya kita merasa ada gitu. Merasa diakui gitu ya. Kesenangan macam itu tentu saja wajar. Ya, wajar saja. Atau kita bekerja keras, kita dapat uang, kita membeli makanan untuk anak kita tersenyum bahagia gitu ya. Kita senang, itu satu hal yang wajar. Wajar, betul. Gitu. Kita membuat sesuatu, berkarya, karya kita jadi gitu. Kita senang, itu juga hal yang wajar. Wajar. Gitu. Jadi persoalannya bukan kita harus hidup tanpa kesenangan. Bukan kita harus menahan hasrat begitu ya. Bukan kayak mematikan gitu, bukan juga. Bukan menolak kebendawian, juga. Keduniaan gitu. Bukan pergi ke pantai begitu ya. Menyepi hidup sendiri gitu ya. Bukan seperti itu. Kita harus membangun peradaban gitu. Kita harus membangun kebudayaan kita. Dan kita menyadari bahwa kebudayaan kita hari ini itu dipengaruhi oleh alam berpikir sekuler begitu ya. Tadi peristiwa-peristiwa keseharian seperti bermain media sosial, bekerja, beragama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian
menjaga lingkungan gitu kan. Juga banyak kesadaran berpakaian begitu ya. Yeah. Kenapa kita mentaati aturan Allah dalam berpakaian, tidak menampilkan aurat gitu ya? Kenapa kita saudara-saudara kita perempuan menjaga auratnya gitu? Itu kenapa mereka seperti itu? Betul. Gitu. Nah itu hal-hal semacam itu. Kalau pemaknaannya hanya sebatas yang duniawi saja, tentu akan hampa. Dan sebenarnya pencapaian materialistik tanpa pemaknaan yang mendalam dan keterkaitan dengan yang rohani itu juga akan menghasilkan kehampaan begitu. Gitu. Dan betul. Tentu saja sebenarnya keputusasaan. Kayak tadi orang buang sampah itu kan. Jadi enggak. Saya sudah susah-susah. Gitu kan. Betul. Saya sudah melawan kezaliman gitu ya. Saya sudah meruntuhkan Orde Baru gitu. Hidup saya dihabiskan dalam perjuangan gitu kan. Tapi yang memetik hasilnya begitu. Yang memperoleh buah dari apa yang saya perjuangkan orang lain gitu kan. Nah, tentu akan menghasilkan banalitas, fatalisme ketika kita tidak mampu memaknai apa yang kita lakukan dalam keseharian dalam keterkaitannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Jadi terakhir lah ya, maksudnya kalau menjadi bahagia itu syaratnya adalah menjadi orang baik gitu. Dan menjadi orang baik tadi kayak misalnya ada kebutuhan tidak dinafikan, perlu benda, perlu ada kesenangan yang sifatnya jasmani, hal yang sifatnya psikologis ya. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak dinafikan gitu. Cuma dia ada, kalau bahasanya Adler itu ada right desire. Ya makanya kemudian ada kata right-nya itu, yang benernya itu. Kemudian ada, kalau mau ditambahkan dari yang istilah Prof. Alatas itu ada right place dengan proper place gitu. Yang sebenarnya kadarnya ya, bagaimana cara pemenuhannya, akal semata ya, atau menggunakan rasio pun ada mungkin batas-batas tertentu bisa dikenali dan bisa dilakukan. Tetapi kita sudah temukan juga sains dan teknologi atau disiplin keilmuan yang dibangun berdasarkan cara pandang sekuler itu menghasilkan semacam ketimpangan. Justru apa yang disarankan tetap menyisakan lubang mendalam di dalam batin manusia itu. Yang makanya kalau kata bahasanya beberapa filosof di zaman ini yang mengkritik sains modern, itu jadi semacam tragedi gitu buat kehidupan manusia yang melimpah ruah segala macam, batinnya menganga gitu. Batinnya kemudian semacam haus, dahaga yang begitu dalam, mencari air kehidupan, udah dapat, kemudian ditaburi lagi dengan garam gitu, garam keraguan, garam ini dan seterusnya. Padahal kalau manusia membersihkan dirinya secara batin, secara rohani tadi, manusia punya kemampuan merasai ilmu yang benar itu. Ilmu yang benar punya rasanya. Ya, kalau kata Prof. Alatas dalam Prolegomena itu ada the test of true knowledge, in fact it is in man himself. Yang kalau kemudian manusia mengetahuinya, lalu dia kenal dirinya dan tahu tentang nasib terakhirnya, dan melaluinya dia bahagia, itu adalah si true knowledge itu. Jadi kalau kemudian true knowledge yang menjadi syarat berbuat baik itu dihilangkan, seolah-olah kemudian semua yang eksternal ini atau semua yang psikologis itu dilayani ke batas-batas yang kemudian justru luar biasa keterlaluan, yang terjadi justru bukannya needs itu yang dipenuhi, tapi wants itu yang sebenarnya justru jadi semacam mengelirukan semuanya gitu. Dan seseorang yang kemudian berperilaku seperti itu pada dasarnya adalah orang yang tidak kenal diri. Dan orang yang tidak kenal diri bukan hanya tidak bisa mengenal Tuhan, dia tidak bisa bahagia. Itu dari saya lah. Jadi sebenarnya mari kita bermain di media sosial. Gitu ya. Mari kita bekerja dengan giat gitu ya. Betul. Mari kita menikmati perhubungan antara manusia saling memuji gitu ya. Berkomunikasi. Mari kita makan makanan yang enak gitu ya. Minuman-minuman yang menyegarkan. Mari kita nikmati apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, dalam hidup itu bukan hanya ada kenikmatan. Kita akan mengalami kesedihan. Orang yang kita cintai gitu ya akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan gitu ya, cepat atau lambat gitu ya. Itu dalam hidup ada kesedihan, ada luka, ada kesengsaraan, ada penderitaan gitu. Tapi dalam kegembiraan, dalam kesenangan, dalam kesedihan, dalam penderitaan, semuanya kita hadapi sebagai manusia yang menghamba kepada Allah. Karena pada ujungnya sikap kita terhadap kesenangan, sikap kita terhadap kebaikan, sikap kita terhadap kenikmatan, kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, ujung maknanya
adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kita sudah nampak bijak. Ya. Tapi air di sini sudah mulai naik gitu ya. Jadi kita cukupkan edisi kelima ini gitu ya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa disadari atau tidak gitu ya, kehidupan kita ini, keseharian kita ini karena keadaan kaum muslimin yang sedang terpuruk sebenarnya banyak dipengaruhi oleh paham sekulerisme gitu ya. Disadari atau tidak, seringnya tidak disadari ya. Kadang-kadang kita tidak disadari melakukan tindakan-tindakan seperti begitu saja. Tapi kalau kita dalami dari contoh-contoh yang tadi itu, ternyata banyak hal di sebalik itu. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.